Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Desi Hartati di redaksi Agromedia. Sejumlah informasi menarik akan dihadirkan di hadapan Anda. Kita ke informasi yang pertama. Setelah melalui pandemi COVID-19, Universitas Wiraraja mulai melaksanakan kegiatan perkuliahan secara tatap muka. Berikut laporan dari VIA. Baik, terima kasih Desi. Pemirsa, saat ini saya berada di lingkungan Universitas Wiraraja. Melihat suasana kampus sudah mulai efektif setelah melewati masa pandemi COVID-19. Ingin tahu suasananya? Mari ikuti saya. Permisi Mas, Ya, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Saya sendiri Sulaiman dari Kalau- Fakultas Pertanian. Iya, Dari bisnis. kalau Mbaknya? Putri dari Fakultas Pertanian juga. Iya. Saya ingin berbincang-bincang sebentar. Kalau boleh tahu, tanggapan kakak apa tentang pembelajaran tatap muka setelah melewati masa pandemi COVID-19? Dari Masnya dulu. Dari saya dulu. Iya, dari Masnya dulu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung ini lebih efektif lagi dan juga lebih produktif lagi. Karena dari kemarin-kemarin ada banyak teman saya itu ketika masuk ke dalam Google Meet ataupun Zoom ini banyak yang tidur. Kalau di kelas hari ini bisa dipantau langsung oleh dosen siapa yang tidur dan siapa yang tidak belajar. Jadi pembelajaran ini lebih efektif dan produktif dari sebelum-sebelumnya, yaitu di masa pandemi Covid. Dan juga poin-poinnya itu tidak hanya menambah ketika kita mengetahui tentang teori saja, namun solidaritas dan juga kekompakan terhadap teman-teman kelas ini juga terdapat. Wah, kalau dari Mbaknya sendiri gimana? Sebenarnya udah mewakili dari Mas. Oh iya, boleh. Baik, terima kasih atas waktunya Mas, Mbak. Ya, sama. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara bersama mahasiswa Universitas Wiraraja. Saya kembalikan ke studio. Anda masih bersama Agromedia, pemirsa. Setelah melalui masa pandemi yang cukup panjang, kegiatan belajar mengajar tidak hanya fokus di dalam kelas, tapi juga mulai menggunakan berbagai fasilitas yang ada di kampus. Salah satunya adalah greenhouse. Hey, tentu dong kita senang bisa kuliah tatap muka lagi. Pastinya, pasca pandemi COVID-19, tak hanya ruang kelas yang mulai digunakan di Universitas Wiraraja, tetapi berbagai fasilitas kampus juga mulai dimanfaatkan. Salah satunya nih ya, greenhouse atau yang juga dikenal dengan rumah kaca. Fasilitas Fakultas Pertanian itu merupakan sarana yang dapat digunakan langsung oleh Civitas Akademika untuk melakukan praktikum maupun budidaya tanaman. Selain itu, di greenhouse, mahasiswa juga dapat belajar dalam memanipulasi kondisi lingkungan. Tak sabar nih nunggu giliran untuk praktik di greenhouse. Di dalam greenhouse ini yaitu ada banyak berbagai variasi tanaman. Yang menjadi hal menarik yaitu proses daripada penanaman tersebut. Mulai dari pembibitan sampai yang siap panen. Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Begitulah tampaknya peribahasa yang sesuai untuk Fakultas Pertanian. Sebab, selain menggelar kegiatan perkuliahan, Fakultas Pertanian juga melaunching Agromedia, medianya Fakultas Pertanian. Baik, terima kasih Desi. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Isdiantoni selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja. Baik, Pak Is, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sekarang Fakultas Pertanian meluncing agroteknologi atau agromedia yang mewadahi mahasiswanya untuk meningkatkan skill juga kreativitas. Nah, pertanyaannya saya Bapak, apakah ada alasan khusus yang melatar belakangi Bapak dan dosen-dosen yang lain mendirikan dan meluncing tim media Fakultas Pertanian? Oke, jadi keberadaan tim Agromedia Fakultas Pertanian ini sebenarnya merupakan respon terhadap keadaan yang kekinian. Jadi dewasa ini masyarakat, publik itu ingin mendapatkan informasi yang cepat, kemudian akurat, dan
itu hanya bisa dilakukan dengan oleh pemanfaatan media yang sekarang ini. Nah, itu kira-kira yang menjadi penting agar informasi-informasi yang menjadi aktivitas di Fakultas Pertanian terkait dengan Tridharma yang dilakukan oleh dosen, kemudian mahasiswa dan segenap sivitas akademika itu bisa tersampaikan dengan cepat ke masyarakat. Lalu untuk tanggapan Bapak sendiri terhadap tim media Fakultas Pertanian ini apa, Bapak? Saya kira ini kita menjadi yang mengawali lah. Jadi untuk di Universitas Wiraraja saya rasa belum ada yang di fakultas lain yang memang mengkhususkan ada tim yang demikian. Nah, kita mencoba untuk memberikan warna yang lebih jelas terhadap peran media ini. Baik. Dan untuk harapannya Bapak tersendiri, harapan Bapak ke depannya untuk tim media Fakultas Pertanian itu? Saya kira tim ini harus punya respon yang cepat ya. Cepat, akurat, terukur, sehingga dapat menyampaikan segenap informasi dari aktivitas Tridharma di Fakultas Pertanian itu dengan cepat. Nah, dan akurat artinya itu bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang menjadi fakta, kemudian menjadi sesuatu hal yang memang akan menginspirasi banyak orang begitu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian. Saya kira itu yang saya harapkan. Jadi responsibility terhadap itu, akurasi terhadap informasi itu harus kita kedepankan. Saya berharap tim ini mampu melakukan itu dengan baik. Pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Isdiantoni selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja. Dan saya kembalikan kepada Desi. Desi, silahkan. Baik, terima kasih hari ini. Pemirsa, itulah tadi berita seputar Fakultas Pertanian. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.